Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar simulasi digital untuk kelas 10. Komunikasi daring atau komunikasi virtual. Cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya ya atau cyberspace. Real time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu deadline yang jelas. Relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer atau misalnya menggunakan internet. Lalu ada video phone, yang mana video phone ini adalah telepon dengan layar video dan mampu menangkap video atau gambar sekaligus suara yang ditransmisikan. Fungsi telepon video CyberLaw. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara real-time Google atau Hangout adalah fitur layanan video chat gratis dari Google yang memungkinkan obrolan satu lawan satu dan obrolan grup hingga 10 orang pada waktu bersamaan. Ya kalau untuk sekarang kan sudah banyak ya handphone smartphone sekarang sudah bisa menggunakan video, mau menggunakan WA atau menggunakan Zoom atau menggunakan Discord atau bisa juga menggunakan Google Duo ya. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunikasi, bekerja dan berkreasi. Cyberlaw sendiri adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi istilah lain yang juga digunakan dalam hukum teknologi ini adalah Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual saat ini. E-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajaran. Jadi untuk e-learning ini bisa dibilang kayak sekarang kita tentang belajar daring ya atau luring, itu bisa masuk ke dalam e-learning ini. Jadi e-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada Edmodo. Edmodo adalah salah satu dari beberapa jenis social e-learning network atau yang disingkat kalian tahu dengan SLNS yang beredar di dunia internet. Lalu di sini ada treatment. Treatment adalah langkah menyusun urutan adegan sehingga dengan adegan tersebut menjadi cerita yang menarik. Jadi untuk melakukan suatu pembuatan e-learning ya, kita itu membutuhkan bisa dibilang ada namanya treatment ini. Lalu Learning Management System atau biasa disingkat dengan LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan online, program pembelajaran elektronik atau e-learning program dan istilah pelatihan lainnya. Lalu ada Capture. Capture adalah screenshot ya, atau screen capture atau screen dumps adalah gambar yang diambil oleh komputer atau layar smartphone untuk melakukan record terhadap item yang ditampilkan oleh monitor atau visual output device yang lain. Lalu presentasi video, seperti pembahasan kemarin, presentasi video itu adalah untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan, dan menyambung, memotong gambar, dan menyatukan menjadi kesatuan yang utuh. Editing atau menyunting adalah suatu proses dalam pekerjaan audio-video ataupun redaksi yang sifatnya mempertimbangkan setiap materi publikasi secara substansial, serta upgrading teknis penyajian materi publikasi setelah melewati penilaian substansi dipandang layak untuk disiarkan. Lalu staf redaksi yang melakukan editing biasa disebut editor atau redaktur. Lalu di sini ada sinopsis. Ya, sinopsis adalah suatu peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita singkat, ringkas, padat, dan jelas, tanpa menghilangkan unsur-unsur yang penting dalam sebuah peristiwa tersebut ya.
Lalu dengan membaca sinopsis dapat mendapatkan gambaran utuh dari sebuah cerita. Lalu ada rendering. Rendering ini adalah proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun animasi komputer. Lalu dalam rendering ini semua data-data yang sudah dimasukkan ke dalam proses modeling, animasi, teksturing, pencahayaan dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk output. Ya, output itu bisa dibilang tampilan akhir pada model ya, tampilan pada model dan animasi. Jadi kayak CD. Nanti bisa dimasukkan ke dalam CD. Jadi suatu media plastik yang diisi dengan pengkodean laser. Lalu yang terakhir ada byte karakter. Byte karakter yang dibentuk oleh bit-bit. Jadi 1 byte sama dengan 8 bit ya. Jadi 8 bit driver penggerak. Bagian mekanikal suatu piranti misalnya penggerak disket, CD-ROM, atau pita magnetical floppy disk disket. Jadi pembelajaran untuk saat ini saya sudahi. Untuk penambahan materi di PPB besok, kalian bisa mempelajari di video-video daring sebelumnya jika kalian masih menyimpan, atau kalian bisa melihat catatannya. Karena untuk soal banyak yang saya ambil dari pelajaran daring ini. Jaga selalu kesehatan kalian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.